Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nendaria Noviantini. Saya guru bimbingan konseling di SMK Negeri 4 Padalarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan sedikit pemecahan masalah yang saya lakukan di sekolah saya mengenai perilaku pacaran pada siswa. Pemecahan masalah terkait perilaku pacaran pada siswa. Berdasarkan rujukan dari beberapa wali kelas, ditemukan beberapa siswa yang melakukan perilaku pacaran yang tidak sehat, berlebihan, atau menyimpang. Perilaku pacaran menyimpang yang muncul itu berupa yang pertama, siswa melakukan sexting, yaitu chat teks dengan pacarnya. Kemudian yang kedua, siswa memiliki konten pornografi di handphonenya. Dan yang ketiga, siswa membuat konten video di sosial media, sedang berpelukan, berpegangan tangan, juga perilaku tidak senonoh yang lain dengan pacarnya, kemudian diupload di sosial medianya. Setelah ditelusuri, ditemukan akar permasalahan, yaitu yang pertama secara internal, adanya motivasi dalam diri siswa untuk memenuhi kebutuhannya berkaitan dengan daya tarik seksual. Kemudian yang kedua, rendahnya kemampuan menahan nafsu atau self-control. Yang ketiga, adanya krisis pencarian jati diri, yaitu mereka merasa mendapatkan kebebasan memilih hidupnya sendiri. Sedangkan akar permasalahan secara eksternal, yaitu penggunaan teknologi serta informasi yang mudah diakses saat ini. Kemudian ada beberapa siswa yang melakukan perilaku pacaran yang menyimpang itu berasal dari lingkungan keluarga atau orang tua yang sibuk, tidak perhatian, serta mereka mentoleransi atau membolehkan berpacaran. Kemudian akar permasalahan eksternal yang ketiga adalah lingkungan pertemanan. Jadi mereka berada dalam circle pertemanan yang memang melakukan pacaran. Mereka mengikuti tren dan merasa diterima dari kelompok atau circle pertemanannya jika melakukan hal yang sama, yaitu perilaku berpacaran. Ya, alternatif pemecahan masalah yang dilakukan berdasarkan hasil diagnosis yang sudah dilakukan setelah ditemukan akar permasalahan, maka layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada siswa dilakukan agar satu siswa dibantu untuk mengetahui dampak negatif pacaran. Yang kemudian agar siswa memiliki self-control atau pengendalian diri. Yang ketiga, membantu siswa mengenali minat dan bakat untuk menyalurkan kegiatan peserta didik pada hal yang positif. Atau sehingga mereka ada alternatif selain berpacaran, mereka bisa melakukan hal-hal positif, contohnya ekstrakurikuler di sekolah. Ya, akhirnya dilakukanlah pemecahan masalah. Beberapa strategi bimbingan konseling dilakukan. Yang pertama, melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan materi mengenai dampak pacaran di kalangan remaja. Yang kedua, melaksanakan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Kemudian melaksanakan konseling individu menggunakan pendekatan cognitive behavior yang bertujuan untuk membantu siswa pada perubahan kognisi, emosi, serta tingkah laku yang lebih positif. Yang keempat, bekerja sama dengan orang tua siswa, dilakukan pemanggilan orang tua siswa yang memang melakukan tindakan pacaran yang kurang sehat, kemudian kita berkomunikasi, diberikan edukasi, kemudian kita bekerja sama agar membimbing siswa jika guru melakukan bimbingan di sekolah dan kita bekerja sama agar orang tua melakukan bimbingan serta mengawasi siswa di rumah.
Hasil pemecahan masalah setelah dilakukan layanan konseling, layanan klasikal, dan beberapa sesi konseling individual, serta pemanggilan orang siswa, alhamdulillah muncul perubahan perilaku pada siswa, yaitu tidak ditemukan kembali perilaku pacaran berlebihan di sekolah. Kemudian siswa lebih santun dan menampilkan perilaku yang positif. Dan yang akhirnya, alhamdulillah persentase keikutsertaan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah meningkat. Jadi mereka ada pengalihan kegiatan lain yang bermanfaat. Ya, alhamdulillah ini sumber rujukannya dari analisis pola perilaku pacaran pada remaja, Academic Journal of Psychology and Counseling, dari Siro Aju Muiro. Terima kasih, itu sedikit pemecahan masalah yang saya lakukan di sekolah saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.